Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang berpotensi naik yang bisa teman-teman pantau untuk tanggal 19 sampai 23 Februari 2024. Dari sini saya akan membagikan saham-saham tersebut. Nah, maka dari itu, teman-teman jangan lupa menyimak analisa ini dan jangan lupa subscribe channel YouTube Antek Saham atau join ke channel Telegram Antek Saham, karena di Telegram tersebut saya biasanya membagikan analisa saham yang menarik setiap harinya dan juga membagikan seperti saham scalping di pagi hari, terus menu sore di sore hari, dan list saham big akumulasi setiap harinya di malam hari. Jadi itu akan teman-teman dapatkan jika join ke channel Telegram yang gratis. Tetapi Antek Saham juga memiliki channel Telegram Premium yang benefitnya akan lebih banyak teman-teman dapatkan, karena Antek Saham Premium ini mempunyai biaya dan tentunya benefit yang akan teman-teman dapatkan akan lebih menarik, seperti saham pilihan setiap harinya lengkap dengan trading plan beserta alasan kenapa saya membeli saham tersebut, dan juga ada update market dan pembelajaran analisa teknikal saham. Oke, sekian infonya. Untuk analisanya pada video kali ini, kita mulai dari IHSG terlebih dahulu. Untuk IHSG boleh kita lihat, 1 minggu terakhir cukup bagus ya di sini. Mulai dari tanggal 12 sampai tanggal 16 Februari, harga sempat konsolidasi dulu di area supply-nya, lalu akhirnya di hari Jumat di tanggal 16 harga mampu bergerak naik di atas area supply-nya. Ini menjadi sesuatu yang bagus pada pergerakan IHSG dan didorong juga dari hasil quick count pemilu yang menunjukkan bahwa akan ada atau berpotensi hanya satu putaran. Jadi investor melihat ini sesuatu yang bagus jika hanya dilakukan secara satu putaran saja pada pemilu kali ini. Jadi investor melihat ini menjadi sisi positif pada perekonomian atau IHSG Indonesia. Dan di sini boleh kita lihat untuk IHSG memasuki kembali area supply yang di atas atau area resisten di 37 di 7377 7377. Dan di sini saya akan menggambarkan sebuah area supply di sini yang bisa nanti menjadi area reject pada IHSG 74 ya sini. Boleh kita lihat untuk IHSG sudah memasuki area ini, sempat masuk di hari Kamis, tetapi turun lagi dan di reject. Di hari Jumat juga seperti itu, naik dulu ke harga high-nya di 7370, lalu turun kembali dan masih ditutup hijau di hari Jumat kemarin plus 0,44%. Nah, untuk view saya pada IHSG akan lebih cenderung bergerak naik lagi ke area supply-nya, area supply, lalu nanti di area supply, karena area supply ini cukup fresh, baru kali ini dicoba, jadi masih potensi nanti di reject oleh supply-nya. Jadi untuk IHSG potensi memasuki area supply, lalu potensi koreksi lagi ke area demand di sini. Area supply kita sebelumnya yang sudah di breakout berubah menjadi sebuah area demand. Jadi untuk IHSG menurut saya akan lebih potensi naik dulu, potensi memasuki area supply, lalu setelah mencapai area supply harga turun kembali ke area demand-nya. Nah, jadi perlu teman-teman pantau saham-saham dengan market cap besar seperti big banks dan yang lainnya. Boleh teman-teman pantau. Jika big bank nanti naik, maka potensi IHSG akan mengikuti pergerakan big bank tersebut. Jadi potensi naik lagi ke area supply. Dan untuk analisa 4 saham big bank pernah sebelumnya saya bagikan di analisa sebelumnya, dan beberapa sudah take profit secara analisa tersebut. Jika teman-teman suka video tersebut atau suka dibuatkan analisa seperti itu lagi, boleh komen di kolom komentar supaya nanti jika ada kesempatan saya buatkan analisanya lagi. Dari sini balik lagi ke IHSG.
untuk IHSG cenderung bergerak naik ke arah supply, lalu diturunkan kembali atau koreksi lagi ke area demand-nya di 7.243 sampai 7.281. Akan tetapi jika supply mampu di breakout, tetap teman-teman pantau jika nanti area supply bisa di breakout, maka IHSG berpotensi membuat high yang baru. Kita menggunakan Fibonacci retracement di sini. Jika bisa breakout di high sebelumnya di 7.403, maka IHSG potensi melanjutkan naiknya ke 7.592. Dan bahkan saya cek atau saya baca berita dari suatu media, mereka memprediksikan kalau IHSG bisa naik sampai 7.900. Dan secara Fibonacci retracement kita, itu juga sangat mungkin ya, yaitu di poin Fibonacci 261.80%. Jadi jika bisa breakout resisten 7403, maka IHSG potensi naik ke sini atau ke 7.592 dulu. Nah, ini saya baca-baca beritanya potensi, tapi tidak serta-merta langsung naik ke area target tersebut. Mungkin ada beberapa tahapan membuat struktur market baru, membuat harga high, harga low nantinya. Akan tetapi balik lagi ke sini, tentunya naiknya ini bisa terjadi jika bisa breakout resisten yang di sini 7.403. Nah, maka dari itu perlu teman-teman pantau juga resisten ini. Jika dia bisa di breakout, maka lanjut naik ke 7.592 dulu. Akan tetapi jika belum mampu di breakout, maka untuk IHSG potensi koreksi lagi ke area demand-nya. Jadi untuk view saya pada IHSG masih dalam area ini, area demand dan juga area supply-nya. Naik ke area supply, lalu turun kembali ke area demand-nya. Oke, untuk view IHSG kira-kira seperti itu. Lanjut ke 3 saham yang boleh teman-teman pantau, yang bisa menjadi watchlist bagi teman-teman, karena ketiga saham ini menarik untuk dipantau. Oke, untuk saham yang pertama ada Tugu. Oke, untuk Tugu atau asuransi Tugu Pratama Indonesia. Nah, di sini saya akan jelaskan kenapa saya memilih saham Tugu ini menjadi salah satu yang menarik yang bisa teman-teman pantau selama 1 minggu ke depan. Nah, yang pertama di sini saya akan gambarkan atau sudah saya gambarkan. Sebentar. Sebuah trendline yang dimana trendline ini sudah di breakout. Boleh kita lihat di breakout di tanggal 13 Februari. Lalu harga bergerak naik sampai ke high-nya di hari Jumat kemarin di 1190. Dan juga kita masuk pada antek saham premium di sini. Pada saat baru breakout di tanggal 13 Februari, kita masuk di menu sore dan kita sudah hit TP2 di 1185 sekitar 5,33%. Akan tetapi masih menarik juga di sini, boleh teman-teman pantau. Dan perlu juga saya informasikan kalau kita di premium sudah set BEP ya, setting break even point. Jadi jikapun nanti Tugu bergerak turun, maka tentunya kita tidak berbalik menjadi loss, tetapi ditutup dalam posisi profit. Dan di sini saya akan membagikan Tugu kenapa bisa dipantau lagi, karena boleh kita lihat di sini harga sudah breakout resisten sebelumnya di 1155. Boleh kita lihat di breakout dan masih tertahan atau masih bisa bertahan di atas resisten 1155. Ini menjadi suatu konfirmasi kalau Tugu masih potensi melanjutkan naiknya, bisa berpotensi naik lagi ke resisten di 1205. Jadi untuk Tugu masih potensi naik ke 1205 dan ke sini di harga 1250. Jika ingin membuatkan trading plan pada saham Tugu,
lebih baik tunggu harga koreksi terlebih dahulu. Koreksi ke area 1165, lalu stop loss di bawah dari support 1140, lalu dengan take profit di sini. Take profit pertama di 1205, lalu saya singkirkan dulu yang ini. Lalu untuk take profit kedua di 1250. Boleh kita lihat secara trading plan ini dengan mencapai target pertama. Untuk risk ratio-nya masih menarik ya, yang dimana untuk potensi profit di 3,43%, tetapi di potensi loss sekitar 2,92%. Jadi masih lebih dominan untuk mendapatkan profit. Tetapi kita akan bersabar dulu, menunggu harga turun dulu ke area buy kita di 1165. Lalu kita buy di area sini dengan target di 1205 target pertama. Dan target kedua di 1250, dan untuk stop loss kita di 1130. Jadi teman-teman boleh nanti pantau apakah masih bisa bertahan pada saham Tugu ini, masih bisa bertahan di atas support 1140 sampai 1155. Dan boleh kita lihat jika sampai ke target kedua kita, potensi profit di sekitar 7,30%. Jadi masih sangat menarik jika bisa bertahan di atas support 1140. Nah, di sini saya akan tuliskan trading plan-nya. Tugu 1 di entry boleh di 1165. 2 TP1 di 1205, TP2 di 1250, lalu yang keempat stop loss atau SL di 1140. Jadi boleh nanti dicatat area ini pada saham Tugu. Walaupun di premium kita sudah masuk dari bawah, tetapi teman-teman masih bisa atau masih punya peluang bisa masuk di atas, karena untuk Tugu ini baru breakout resisten 1155 atau 1155. Ini menjadi sesuatu yang menarik pada Tugu, dan ini menjadi alasan saya kenapa saya memilih Tugu untuk dibagikan ke teman-teman secara gratis. Jadi masih bisa buy di area atas dengan stop loss di 1130. Dan jika nanti semisal ternyata Tugu ini turun dan bisa breakdown support 1140 atau di 1140, maka sebaiknya keluar, karena jika bisa nanti di breakdown, maka Tugu potensi melanjutkan turunnya sampai ke support di sini di harga 1075. Nah, maka dari itu tetap memperhatikan support di 1140. Jika di breakdown, harga akan bergerak turun ke 1075. Akan tetapi jika masih bisa bertahan di atasnya, maka saham Tugu akan lebih potensi untuk bergerak naik ke target kita di sini. Nah, maka dari itu boleh nanti memperhatikan area-area ini pada saham Tugu yang sudah saya ketik di sini, untuk mempermudah teman-teman melihat bagaimana saya membuat trading plan-nya di sini. Lalu saham yang kedua ada Sido. Nah, di sini juga Sido boleh kita lihat. Sebenarnya sebelumnya sudah selalu saya pantau ya untuk saham Sido ini, kan tetapi ketinggalan entry pada saat di support 505. Jadi ya memang sangat disayangkan pada saham Sido ketinggalan entry di 505. Akan tetapi di sini boleh kita lihat lagi kalau saham Sido sudah bisa breakout resisten teralanya di sini, yang menjadi konfirmasi kalau Sido berpotensi melanjutkan naiknya minimal nanti bisa sampai resisten 575. Jadi ada sebuah resisten di sini yang bisa nanti menghambat pergerakan naik dari Sido. Dan menurut saya untuk Sido di hari Senin nanti potensi naik dulu sedikit ke area, kita buatkan ke sini saja, 570 sampai 575. Jadi potensi untuk Sido bisa naik dulu ke sini ke 575, lalu potensi turun kembali untuk retest, membuat nanti pola uptrend yang baru, lalu bergerak naik kembali ke bisa sampai ke 615.
Dan juga jika teman-teman join ke Antek Saham Premium dan memilih tipe member yang mendapatkan pembelajaran analisa teknikal, teman-teman akan mendapatkan pembelajaran seperti ini. Bagaimana kita mengetahui atau mengidentifikasi suatu saham bisa berbalik dari trend downtrend menjadi uptrend. Jadi di Antek Saham Premium juga ada benefit. Teman-teman nanti bisa mendapatkan kelas atau pembelajaran analisa teknikal saham. Jadi teman-teman boleh memanfaatkan benefit ini jika nanti join ke Antek Saham Premium. Nah, balik lagi ke Sido. Karena di sini Sido breakout resisten tralannya, maka ini menjadi satu potensi kalau Sido bisa nanti membuat tren yang baru. Tetapi ada sebuah halangan di sini, yaitu resisten di 570 sampai 575. Jadi untuk Sido, jika belum bisa breakout resisten 575, jika belum bisa breakout resisten 575, maka Sido akan lebih cenderung nanti bergerak turun dulu ke area support 530. Tetapi jika bisa breakout resisten 575, maka Sido potensi melanjutkan naiknya sampai ke area target kita yang tadi di sini. Yang pertama di sini di 615. Nah, maka dari itu untuk Sido perlu teman-teman pantau. Yang pertama resisten 575, kemudian area target di 615. Nah, jika ingin membuatkan trading plan pada saham Sido, teman-teman boleh memantau atau menunggu. Kita wait and see dulu. Sido turun ke area 530. Jadi kita buy on weakness. Pada saham Sido kita tunggu turun dulu ke area ini 535 sampai 530. Kemudian stop loss di bawah dari 505. Dan untuk take profit di sini. Take profit kita di 575. Itu menjadi take profit pertama secara trading plan buy on weakness. Lalu untuk take profit kedua di 615 yang tadi. Jadi untuk Sido kita membuat dua trading plan. Yang pertama buy on weakness. Nah, ini. Lalu yang kedua buy on breakout. Tunggu harga breakout resisten 575. Jika bisa di breakout, kita boleh masuk dengan stop loss di bawah dari 570. Lalu dengan take profit di 615. Nah, boleh dilihat secara trading plan ini masih sangat menarik. Yang pertama, trading plan buy on weakness dulu. Boleh kita lihat di sini. Saya buatkan saja trading plan 1. Oke, trading plan 1. Sebentar. Lalu untuk trading plan-nya saya buat di sini. Sebentar ya. Trading plan 1 masuk di buy di 530 sampai 535. TP1 di 575, TP2 di 615. Bentar. Lalu untuk stop loss di 495. Mohon maaf ya jika ada suara yang berisik, banyak bocil-bocil di depan sana. Jadi jika ada suara berisik-berisik mohon dimaklumin. Dan menjadi trading plan 1 boleh nanti dilihat di sini. Lalu untuk trading plan yang kedua kita buatkan di sini. Trading plan 2 kita buy on breakout, buy di 585. Lalu TP kita pakai TP1 saja di 615, SL di 560. Ini trading plan 2 pada Sido. Jadi boleh nanti teman-teman pantau apakah harga nanti turun dulu ke area trading plan pertama atau langsung breakout resisten 575. Nanti boleh teman-teman pilih
Atau teman-teman pantau resisten 575. Jika bisa langsung di breakout, maka boleh pilih trading plan yang kedua. Akan tetapi jika nanti di reject dan turun dulu ke area buy trading plan pertama, maka boleh menggunakan trading plan pertama. Tentunya teman-teman butuh konfirmasi jika ingin masuk ke market. Nah, maka dari itu teman-teman juga harus pantau apakah nanti jika pada saat bergerak turun ada suatu konfirmasi atau langsung bergerak turun dan tidak ada konfirmasi. Nah, maka dari itu teman-teman juga harus ada keinginan untuk memantau apakah ada suatu konfirmasi pada area entry kita. Jadi untuk Sido, kenapa saya memilih Sido menjadi salah satu yang menarik? Karena sudah di breakout-nya, resisten teralanya di sini, di breakout di hari Jumat, dan dengan candle yang masih sangat bagus. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk masuk pada saham Sido dengan trading plan saya seperti ini. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Jaswindo 3 Perkasa atau JTPE. Boleh kita lihat di sini. Untuk JTPE berhasil rebound ya setelah mencapai area demand di sini. Saya buatkan sebuah area demand di sini. Boleh kita lihat berhasil rebound ya setelah mencapai area demand di harga 268 sampai 278. Dan boleh kita lihat sangat bagus di sini. Untuk candlenya masih sangat bagus. Jadi walaupun secara trennya di sini bergerak turun ya, membuat lower low, lower high, lower low. Akan tetapi di sini ada sebuah rejection yang bisa menjadi sesuatu yang bagus pada saham JTPE. Dan di sini boleh kita lihat harga bergerak naik dan sudah mulai mendekati area resisten yang cukup kuat di harga 296. Jadi untuk JTPE lebih baik kita menunggu harga turun dulu. Tunggu harga turun dulu memasuki area demand kembali. Lalu kita boleh nanti membuat buy di area demand-nya. Nah, kenapa saya memilih JTPE ini menjadi salah satu yang menarik? Karena sini boleh kita lihat harga menandakan rejection di area demand. Lalu boleh kita lihat di sini volume dari net foreign buy sell-nya yang di atas ini, yang paling atas selalu hijau, konsisten hijau mulai dari tanggal 6 Februari 2024. Dan volume bandar juga seperti itu. Cuman di hari Kamis kemarin volume bandarnya cukup besar di sini, berarti keluar cukup banyak, akan tetapi masih bisa ditutup hijau di sini. Jadi untuk JTPE masih tergolong sangat bagus untuk dipantau jika bisa turun ke area demand-nya. Nah, maka dari itu saya di sini akan membuatkan trading plan pada JTPE buy di area demand. Saya akan tunggu memasuki area demand kembali. Jadi saya akan buy di area demand, lalu stop loss di bawah area demand dengan target pertama di resisten 296. Target pertama di 296, lalu target kedua di sini 310. Nah, boleh kita lihat secara trading plan buy on demand ini, jika mencapai target pertama, boleh kita lihat risk ratio-nya masih masuk ya, dengan potensi loss di 5% dan potensi profit di 6.47%. Jadi masih lebih dominan atau potensi profitnya masih lebih besar. Dan jika sampai ke TP2 kita, potensi profit di 11,51%. Jadi masih menarik untuk trading plan pertama pada saham JTPE. Ini menjadi trading plan 1. Di sini saya akan buatkan untuk area-area yang bisa teman-teman pantau. Buy di area demand atau 268 sampai 278, TP1 di 296, TP2 di 310, SL di 264. Boleh nanti dilihat di sini
Lalu untuk trading plan yang kedua, kita menggunakan buy on breakout. Tunggu harga breakout resisten 296. Yang ini. Jika bisa di breakout, maka kita boleh masuk dengan entry sekitar 300. Dan untuk stop loss di 286. Dan untuk target pertama kita buat di sekitar 310 sampai 312. Jika kita buat di 310, maka untuk potensi loss kita lebih banyak di 4% dan potensi profit di 3,33%. Akan tetapi jika kita buat di 312, maka risk ratio kita 1:1 di 4%. Jadi saya akan buat di 310, karena jika kita masuk di trading plan yang kedua ini, maka tentunya kita akan kita akan masuk secara scalping, karena jika satu saham bisa breakout resisten sebelumnya, maka pergerakannya bisa menjadi cukup volatil. Jadi jika nanti bisa breakout resisten 296 ini, menurut saya pergerakannya akan langsung atau bisa langsung mencapai resisten atau target kedua di 310. Maka dari itu menurut saya tidak masalah jika potensi risknya di 4% dan potensi profit di 3,33%. Jadi potensi loss kita lebih banyak jika menggunakan trading plan buy on breakout. Sini saya akan buatkan, saya ketik dulu ya, buy on breakout buy di 300, TP saya buatkan TP1 saja 310, SL di 288. Boleh dilihat nanti di sini untuk saham JTPE. Menurut saya nanti untuk JTPE ini akan lebih cenderung turun dulu, karena seperti yang tadi pergerakannya masih turun ya, di sini masih downtrend. Jadi potensi setelah mencapai resisten 296, maka untuk JTPE potensi dipantulkan lagi ke area demand-nya. Nah, nanti jika seperti ini dipantulkan ke area demand, maka kita boleh menggunakan trading plan pertama. Tetapi jika nanti bisa langsung breakout resisten 296, maka kita akan menggunakan trading plan kedua pada saham JTPE. Nah, nanti boleh teman-teman pantau dan lihat nanti area-area ini, yang ini, supaya teman-teman tidak kebingungan tentang angka-angka yang tadi saya sebutkan. Jadi boleh teman-teman lihat di sini sudah saya ketik untuk mempermudah teman-teman sekalian. Kira-kira begitu analisa dari IHSG dan 3 saham yang menarik yang boleh teman-teman pantau. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Nah, sekian dari saya, terima kasih.